Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' kawan-kawan para jamaah Mushallah An-Nur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, rahmat, inayahnya untuk kita. Dan pagi ini kembali kita lanjutkan usaha kita untuk mempelajari, menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai tuntunan dan panduan hidup kita. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana tuntunan agama kita, Al-Quran dan hadis tentang bertetangga. Ini bantu Pak RT ini, rukun tetangga. Kita lihat dulu ayat Al-Quran yang menggariskan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah itu dengan segala apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wabizil qurba, berbuat baik kepada orang yang dekat kepadamu. Wal yatama wal masakin, berbuat baik juga kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Wal jari bil qurba, dan berbuat baik kepada tetangga dekat. Wal jari bil junub, dan kepada tetangga yang jauh. Wasahibi bil janbi, dan kepada kawan-kawan yang dekat atau kawan akrab. Wabnis sabil, dan juga berbuat baik kepada orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aimanukum, dan juga berbuat baik kepada orang yang menjadi kekuasaanmu atau hamba sahaya, budak kalau dulu. Sekarang tidak ada lagi ini. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan yang menyebut-nyebut kesombongannya kepada orang lain. Rangkaian ayat ini diantaranya menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu bahasa Arabnya adalah jar, jarun. Bentuk jamaknya adalah jiran. Di kita lebih terkenal bentuk jamaknya jiran. Jiran tetangga. Itu bentuk jamak sebenarnya. Nah, kalau satu tetangga itu namanya jar. Dan untuk banyak itu namanya jiran. Ada ungkapan yang terkenal itu ad-daru qoblal jar. Pilihlah dulu al-jaru qoblad dar. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Itu saking agama menekankan dengan siapa kita bertetangga, dan Allah juga dan Rasulnya mengingatkan akan pengaruh hidup bertetangga itu sangat banyak terhadap kita. Kita lihat beberapa tuntunan dalam hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Kita akan membaca sesuai dengan urutan hadis yang ditulisnya. Nah, biasanya ulama itu salah satu ciri khas mereka itu penempatan urutan hadis juga punya makna tersendiri bagi mereka. Ya, kita lihat dulu penekanan Rasulullah agar kita betul-betul berbuat baik kepada tetangga, bahkan
melakukan kesalahan dengan tetangga itu pak dosanya bisa lebih besar ketimbang melakukan kesalahan kejelekan kepada pihak lain. Ini kita lihat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Miqdad Al-Aswad. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya mengenai zina. Lalu mereka semua menjawab, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, la azayazni ar-rujulu bi ashri niswah aisaru alaihi min an yuzniya bimra'atin jarihi. Dosa orang yang berzinah dengan 10 wanita itu lebih ringan dibandingkan dia berzinah dengan istri tetangganya. Jadi berzina itu berdosa. Tapi berzinah dengan tetangga dosanya 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan berzinah dengan yang lain. Nah, tetangga itu siapa? Tetangga itu secara bahasa orang yang berdekatan rumahnya dengan kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa batas tetangga itu adalah 40 orang di kiri kanan. Ini muslim atau tidak muslim termasuk. Jadi bukan tetangga itu yang beragama Islam saja. Yang non muslim juga yang termasuk. Apalagi namanya Pak Muslim. Tuh Tino diperhatikan itu. Iya, itu karena mobil khusus kamu itu. Nah. Dia memang kayak gitu. Nah itu saking kita harus berbuat baik kepada tetangga, melakukan dosa dengan tetangga itu bisa jadi dosanya lebih berlipat dibandingkan berbuat dosa dengan orang di luar. Ini tadi dosa orang berzinah dengan 10 wanita lebih ringan daripada dosa orang yang berzinah dengan istri tetangganya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kayaknya belum ada kasus. Tapi nanti kita lihat ada hadis, salah satu tanda orang yang akan tanda kiamat datang itu berhubungan dengan masalah tetangga. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan pencurian? Mereka pun menjawab, itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian Rasulullah bersabda, la azyashriqa min asyratin ahli abayatin. Dosa orang yang mencuri dari 10 rumah yang jauh dari rumahnya itu lebih ringan. Aisyaru alaihi, lebih ringan dosanya min an yasyriqa min baiti jarihi, daripada mencuri dari rumah tetangganya, walaupun dicurinya itu dari satu rumah tetangga. Ini mencuri itu dosa, mencuri itu haram, mencuri itu dilarang, tapi mencuri harta tetangga itu lebih besar dosanya, lebih besar haramnya, melebihi 10 kali lipat mencuri barang orang yang bukan tetangga kita. Saking agama menyuruh kita untuk memperhatikan hak-hak tetangga kita. Hati-hati, rasanya belum terdengar pencurian di sekitar kita ini yang tetangga yang mencuri. Yang ada itu adalah dari luar biasanya. Tapi alhamdulillah sekarang ini agaklah jarang terdengar ada kasus-kasus. Nggak tahu kalau PRT tidak melapor sama kita ini. Oh, itu. Nah, termasuk buat tetangga nih.
Ngambil kelengkeng tetangga satu tangkai itu dosonya lebih besar 10 kali lipat daripada tetangga kelengkeng yang bukan tetangga. Teman, alhamdulillah izinnya sudah dikasih dan itu berlaku untuk selama tinggal di komplek ini. Belum dicabut-cabut itu. Ada bagian untuk burung, ada bagian untuk tetangga. Nah, ini alhamdulillah. Ada sebuah hadis yang juga terkenal, ini biasanya sebelum puasa sering dibaca ini tuh. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa saking kita disuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, maka kata Rasul, seolah-olah tetangga itu akan berhak untuk menerima harta waris. Jadi sama dengan keluarga sendiri. Kata Rasul, mazala Jibrilu yusibi biljar. Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang tetangga. Hatta zanantu. Sehingga aku menyangka, kata Rasulullah, annahu sayuwarisuhu. Saya menyangka tetangga itu akan mewarisi hartaku. Saking dekatnya. Yang mewarisi harta itu kan adalah orang-orang dekat. Anak, istri, saudara, ayah, ibu. Seolah-olah kata Nabi, saking seringnya Jibril berwasiat agar aku berbuat baik dengan tetangga, seolah-olah tetangga itu adalah berhak untuk mendapatkan waris seperti keluarga dekatku. Itu hadis yang sering dibacakan terutama sebelum masuk bulan Ramadan biasanya. Mazala Jibrilu yusibni bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Kemudian kita lihat lagi kepada siapa kita sering disuruh berbagi dengan tetangga. Karena memang ada hadis hadu tahabbu, berbagi hadiahlah kamu, sering memberi sesuatu kepada orang dekat kepadamu. Dan kalau kita punya tetangga yang banyak, yang prioritasnya kemana? Nah, ada hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah yang bertanya, wahai Rasulullah, saya ini mempunyai 2 tetangga. Lalu kepada siapa saya memberi hadiah? Kalau ngasih hadiah, kata Rasul, ila aqrabihima minka baba. Kepada orang yang pintu rumahnya paling dekat kepadamu. Berarti ini kepada tetangga yang lebih dekat. Jadi kalau kuyung nak ngasih hadiah, mengasih hadiah kepada Pak Bahrul lebih utama daripada aku. Karena di rumahnya dekat kepada ya. Itu adalah tingkat prioritas. Yang lebih bagus seluruhnya dapat. Nah, itu yang lebih bagus ini. Gaya Pak Haji bersedekah itu. Nah, itu kepada orang yang paling dekat. Dan itu lebih didahulukan. Nah, ini maaf tadi bukan hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah 40 orang kiri kanan kita. Itu adalah pendapat Imam Hasan Al-Basri. Ini ulama pada masa tabi'in, sekitar 100 tahun Rasulullah meninggal. Nah, beliau berkata, ditanya oleh orang tentang tetangga, dia menjawab, yang dinamakan tetangga itu adalah 40 rumah ke arah depan, ke arah belakang, kepada samping kanan, dan kepada samping kiri. Jadi caknya tekarung gak lo ini PRT? Sekomplek, bahkan luar komplek. Ya, sampai ke rumah Pak Idi sana ini. Melewati itu. Nah, itu termasuk bagian dari tetangga. Dan agama sangat membenci orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangga. Ini bahasa kinayah, bahasa majas.
Orang yang tidak mau bergaul dengan tetangganya. Menutup diri, menutup pintu, sehingga jangankan kita yang orang biasa nih kadang nak masuk rumahnya, ke Pak RT pun kadang-kadang susah masuk. Nah, ini sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak patut untuk dilaksanakan. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah datang kepada kami para sahabat suatu zaman ketika seseorang itu merasa saudaranya sesama muslim lebih berhak untuk memiliki dirham dan dinar yang ia miliki. Saking bagusnya bersaudara, seolah-olah uang dia itu merasa senang apabila dimiliki oleh kawannya. Ini pertemanan yang tingkat tinggi. Namun sekarang ini dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada saudaranya sesama muslim. Ini sampai sekarang masih terjadi. Bahwa kita lebih mementingkan harta kita ketimbang memperhatikan sesama kita sebagai sesama muslim. Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah." Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya nanti pada hari kiamat. Dan kemudian dia berkata, "Ya Rabb, haza awluqa babuhu duni." Ini tetangga dulu ketika di dunia menutup pintunya dariku. Tidak mau menolong, tidak mau bergaul, dan tidak menunaikan hak tetangganya. Pamana'a ma'rufah, dan dia enggan berbuat baik kepadaku dari apa yang ia miliki. Ini kecaman kepada orang yang tidak mau saling membantu dengan tetangganya. Maka nanti hari kiamat itu dibawa, dia akan mengadukan tetangga dia ini kepada Allah. Ya Allah, ini tetangga aku yang dulu menutup pintu dari rumahku, tidak mau menolong, tidak mau. Ini bahasanya bukan berarti pintu itu dibuka terus, tidak. Ini bahasa dibuka terus, nanti lain lagi yang terjadi. Nah, ini bahasanya menutup kemungkinan untuk membantu. Itu yang dimaksud itu. Nah, bahkan pada hadis yang lain ini sangat dibenci orang yang bisa makan banyak tapi tetangganya justru kelaparan. Ini hadisnya juga terkenal, aku dari dulu, dari kecil sering mendengar. Dari Abdullah bin Miswar, ia berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Zubair yang berkata bahwa saya mendengar Rasulullah, laisal mu'min allazi yasba' wa jaruhu ja'i'. Belumlah seseorang itu dinamakan dengan mukmin yang sebenarnya apabila dia tertidur dalam keadaan kenyang dan tetangganya dalam keadaan lapar. Dia tidur kekenyangan, tetangganya justru begadang karena kelaparan. Nah, kalau ada yang seperti itu, dia belum dinamakan mukmin yang sebenarnya. Ini lihat, Rasulullah mengkaitkan antara keimanan dan bantuan terhadap tetangga. Itu makanya di antara dalam Islam yang di antara yang disuruh kalau kita bertetangga, termasuk ini salah satu pekerjaan tambahan dengan Pak RT untuk mendata semua orang yang perlu bantuan di kiri kanan. Karena jangan-jangan nanti kita tidak membantu itu akan membuat terhalangnya kita masuk surga. Kita nih lacak kepedean nanti, sholat lah rajin, lah jamaah, lah bagus, baca Al-Quran. Nah, lah ke Mekah, tahu-tahunya dipegang tangan oleh tetangga nanti di hari kiamat. Kaget dulu ya Allah, masukkan ke surga yang ini nih. Dulu di dunia, minta ampun pelitnya dengan aku nih. Nah, rumah 2 tingkat. Tetangga di belakang tidak.
Dipancing-pancing, ini cepat dia ngenonya tuh. Itu. Yang 2 tingkat, apalagi yang 2 rumah. Nah, itu kenonian itu tuh. Caknya kiri kanan kamu Pak Haji. Itu masuk itu tuh. Yang punya 2 rumah. Nah, ini adalah hadis yang ini memang Islam tuh kadang-kadang bahasa Nabi itu sangat sangat indah, sangat tinggi. Dia mengistilahkannya dengan sangat bagus. Belumlah seseorang itu dinamakan dengan orang yang betul-betul beriman, yaitu orang yang dia bisa tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangganya dalam keadaan lapar. Nah, kita agak cepat-cepat aja dibacakan hadisnya. Kemudian disuruh, nah ini lagi-lagi ini bahasanya jangan nanti dipahami apa adanya, karena ini adalah bahasanya bahasa zaman Rasul, tapi maknanya itu adalah disuruh untuk saling berbantu. Dari Abu Dzar, ia berkata, kekasihku Rasulullah. Nah ini salah satu ciri khas beberapa orang sahabat, menyebut Nabi itu bercerita kepada orang, dia menyebutnya adalah kekasihnya. Habibi Rasulullah, kekasihku Rasulullah, berkata, berwasiat kepadaku tentang 3 hal. Yang pertama, isma' wa'ati walau 'abdan mujadda'al asrab. Dengarkan dan patuhi pemimpinmu walaupun dia itu adalah budak hamba sahaya. Jadi tidak pacak kita tidak taat kepada PRT kita. Ini Nabi yang ngomong tuh, isma' wa ati'u. Dengarkan dan taatlah kamu kepada pemimpinmu. Walaupun pimpinan kamu itu terpilih orang yang secara strata itu paling bawah di antara kamu. Wa iza sona'ta muraqatan, apabila kamu memasak yang ada kuahnya, paksir ma'aha, maka banyakkanlah airnya, banyakkanlah kuahnya. Summanzur ahla baiti min jiratika, dan hendaklah kamu melihat ke kiri kanan kepada tetangga-tetanggamu yang memerlukan bantuan. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka bagikanlah kepada tetanggamu yang kamu masak itu dan berikan kepada tetanggamu secara ma'ruf atau secara baik-baik. Cuma jangan dipahami kuahnya baik yang diunjuk. Masak pindang banyak-banyak okay. Ngunjuk kuah kiri kanan kuah pindang baik. Nah, ikannya wah, itu kalau tetangga yang berlapang dada. Ya sudah, alhamdulillah dapat kuahnya, tinggal beli ikannya. Itu kalau yang dapat berpikiran seperti itu. Ya tapi kalau yang ngasih, yo cuma kuahnya terus yang diunjuk. Ngunjuk kuah pindang samobe, ngunjuk apa tuh? Ngunjuk cuko tapi tidak ngasih PMP. Yo, tidak sirup ngirupnya. Bagi yang itu sudah pakai kerupuk, jadilah. Nah itu ngambok. Cuma ngasih tahu itu tuh. Wa iza sona'ta, apabila kamu masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, fa'asibhum minha bima'ruf, dan kasihkan kepada tetanggamu cara yang baik. Wasallu sholata liwaqtiha, dan sholatlah kamu pada waktunya. Ini ada yang mengatakan sholatlah kamu pada waktunya, atau sholatlah kamu di awal waktu. Yang utama itu adalah sholat di awal waktu. Fa'in wajadata, apabila kamu menemukan al-imamu, imam masih sholat, qad shallah, sedang sholat, faqad
ahrajta, maka sesungguhnya kamu sudah termasuk menjaga sholatmu. Itu saking dianjurkan untuk membantu tetangga. Kalau ada makanan, maka sering-seringlah berbagi makanan. Ini sekali lagi tidak hanya kepada tetangga yang muslim, termasuk tetangga yang non-muslim pun ini termasuk. Nah, cuman secara khusus ada lagi memang kita disuruh lebih banyak membantu kepada sesama muslim. Aku punya kawan, dia punya kebiasaan ngasih hadiah itu kepada jemaah sholat. Jadi lah di kantong-kantongnya dari rumah tuh, misalnya pisang, di banyak kebun, kantong-kantong itu digantungnya di depan masjid. Jadi kepada jamaah, kata dia, aku ini bersedekah, tapi makanan aku tuh masuknya kepada perut orang yang rajin sholat. Nah, itu makanya Pak Haji itu galak ngajak jamaah makan itu. Nah, ngertilah. Gampang lah itu. Mana Sainul? Biasanya Sainul yang rajin juluk-juluk. Demam nih? Nggak, semalam itu ya. Kayaknya agak kurang itu dia semalam itu. Itu Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar. Kemudian pada lafaz yang lain, Rasulullah juga berkata dalam hadis ini juga dari Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, iza tabihta muraqah, apabila kamu memasak, fa'aksir ma'al marakah, maka banyakkanlah kuah dari makananmu itu, wa ta'ahad jiranaka, dan berilah, hadiahkanlah kepada tetanggamu. Awi qaqsim fi jiranika, dan dibagikan kepada tetanggamu. Undang apa? Ke ini wa ta'ahad jiranika, undanglah tetanggamu makan atau bagikanlah kepada tetanggamu. Jadi ngajak makan tetangga itu sekali-sekali itu sangat bagus ini. Ini Pak Haji Sultan ini yang alhamdulillah sering nih. Nah, sebulan ini lah 3 kali lah dicatat oleh PRT. Oh iya, balik haji dapat cucung pula. Lah 2 kali. Nah, ini mantap. Nah, coba perhatikan bahasa Rasulullah untuk ngasih tetangga itu bukan sedekah, tapi hadiah. Jadi kita dulu pernah yang kalau sedekah itu lebih kepada orang yang secara strata atau di bawah. Kalau satu level atau ke atas itu namanya memberi hadiah. Dan itu adalah syariat dari agama kita ini. Jadi sering-sering mengajak orang makan dan sering-sering berbagi kepada tetangga. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam satu hari dia akan mengajak orang untuk makan ke dalam rumahnya. Jadi ada riwayat itu Nabi Ibrahim itu sebelum makan itu tegak dulu depan rumahnya untuk melihat orang lewat, ngajak orang makan bersama. Ngajak makan bersama untuk, nah kebalikannya yang pelit tadi itu kapan makan nutup pintu. Kapan nak makan dia nutup pintu, atau sama sekali tidak mau. Atau kita ini paling tidak, walaupun tidak sering ngajak makan, kalau makan di warung makan, kebetulan duluan selesai, bayar aja orang. Kenal atau tidak? Tidak terkenal. Itu salah satu kebiasaan. Ada ulama itu dimanapun dia tidak mau membayar dan dia akan membayar semua orang yang ada di waktu dia makan itu. Saya punya kenalan di kampung itu, Haji Darwis namanya. Dia itu paling senang membayari orang makan. Kalau di pasar dekat kami itu namanya jual sate itu. Karena jajanan yang paling laris itu adalah sate. Nah, katanya kapan makan sate dia akan bayar itu orang-orang yang ada dalam warung sate itu. Siapapun dibayar ini.
kebiasaan dia. Ini kebiasaan yang sangat bagus untuk saling berbagi. Nah, ini kemudian Rasulullah berkata, khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani 'indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga kepada tetangganya, dan sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Ini kalau masuk kategori serba terbaik. Nah, Rasulullah itu kan sering ngasih kalimat itu. Khairukum 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 man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Ada lagi khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada tetanggaku. Nah, ada lagi khairun nas antanfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik, banyak manfaatnya kepada orang lain. Nah, ini Rasul juga khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sahabat yang terbaik adalah sahabat yang baik kepada sahabatnya sendiri. Kita lanjutkan lagi. Ini Rasulullah mengkaitkan kebahagiaan hidup dengan punya tetangga yang baik. Ini kayaknya di komplek ini banyak yang memenuhi syaratnya itu. Ciri orang bahagia kata Rasulullah di hadis ini ada 3. Ini dari sahabat Nafi' Ibnu Abdul Haris berkata, min sya'adatil mar'il muslim, di antara kesenangan, kebahagiaan bagi seorang muslim, bukan hanya pemuslim tapi untuk seluruh yang beragama Islam itu ada 3 syaratnya. 1, al-maskanul wasi', punya rumah yang lapang. Kemudian wal jarus salih, punya tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan punya kendaraan yang tenang, mudah dibawa. Ini 3 nih. 1, punya rumah yang luas, punya tetangga yang baik, dan punya kendaraan yang menyenangkan. Caknya Pak Haji juga di sini. Iya. Punya lah rumah 2 tingkat, kata Pak Muslim tadi 2 puluh. Ini banyak-banyak bersyukur ini. Nah, kemudian punya tetangga yang soleh atau tetangga yang baik, dan punya kendaraan yang tenang. Alhamdulillah semuanya punya kendaraan ini, paling tidak motor. Apalagi yang itu tuh. Sama Budi yang di tembakan itu. Amin. Nah, tinggal amin kami benar-benar itu. Nah. Hah? Yang itu terserah itu. Nak pakai kata hanya, baru, atau the only one. Nah, satu-satunya. Kemudian saking tidak bagusnya tetangga kalau jahat dengan tetangga dan punya pengaruh kepada tetangga yang lainnya, sampai-sampai Rasulullah itu mengajari kita doa agar dijauhkan dari punya tetangga yang jelek. Istilah Nabi itu adalah jarus su itu jahat, jelek. Jarusuk itu. Dan doa itu banyak. Aku menemukan beberapa doa, lebih dari 2 atau 3 doa yang berarti Nabi itu mengulang-ulang kepada sahabatnya. Nih baca doa ini. Nah, salah satunya nanti
dijauhkan dari punya tetangga yang jelek. Berarti ini sangat-sangat ditekankan ini. Dan itu isyarat bahwa kalau punya tetangga tidak bagus tuh menyiksa. Hah? Malah didoakan agar segera berangkat itu. Nah mungkin ini salah satu dikabulkan dari doa ini. Yang ngontrak kalau yang jahat ya sudahlah cepat-cepat bela berangkat. Nah, itu. Ini dalam kitab ini yang dituliskan oleh Imam Bukhari, riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, bahkan Rasul pun mendoakan ini, yaitu adalah Allahumma inni a'udzubika min jari syuk fi daril muqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya tetangga yang buruk, dari yang punya tetangga yang jelek. Atau yang agak panjang itu Allahumma inni a'udzubika min jari syuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya tetangga yang jelek. Wa a'udzubika min zaujin tusayyibuni qabla masib. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari punya pasangan hidup yang membuat aku tumbuh uban sebelum waktunya. Ini punya istri atau punya suami sebelum waktunya. Memang ada waktunya. Mancak Pak Haji, Pak Bahrul malu uban itu wajar itu tuh. Memang sudah waktunya. Tidak masuk doa ini. Nah, tapi ada kadang-kadang yang umurnya baru 30 tapi rambutnya sudah melebihi orang umur 60 tahun. Nah, itu kadang-kadang itu disebabkan oleh punya istri. Tapi kadang penyakit gen, ada yang gen tidak seluruh. Tapi di grup boleh nanti grup. Allahumma ya itu. Ada 5. Kalau aku yang sering kubaca yang 5 itu. Yang 5 itu yang sering kubaca. Allahumma inni a'udzubika min jari syuk wa a'udzubika min zaujin tusayyibani qabla masib wa a'udzubika minal mali ayyakuna alayya azabah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari punya harta yang akan mendatangkan azab kepadaku. Wa a'udzubika minal waladi ayyakuna alayya ribbah. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari punya anak yang akan menjadi bos bagiku dan aku dijadikannya sebagai budak babunya. Inilah banyak sekarang nih yang ngatur-ngatur orang tua nih. Nah, wa a'udzubika min khalilin makir. Dan aku ya Allah juga berlindung kepadamu dari punya kawan yang jahat. Ainahu tarani wa qalbuhu tur'ani. Matanya ketika bertemu denganku selalu baik, tapi di belakang dia justru menjelekku. Yang menikam dari belakang itu. Di muka cak manis, di belakang busuk. Iza ra'a hasanatan, apabila dia melihat kebaikan dariku, diam aja. Wa iza ra'a sayyi'atan azanaha, apabila dia melihat keburukanku sekali, bercerita ke mana-mana. Nah, itu yang repot ini. Punya kawan, punya tanggo seperti itu. 9 kali kita berbuat baik, tak pernah dia bercerita kepada kuyung. Sekali kita berbuat salah, 3 RT tahu. Dalam 2 kali 24 jam. Ya ke mana-mana cerita ini. Wah, yang pertama. Masuk seluruh saluran masuk. Termasuk parabola masuk. Jahatnya tetangga aku ini. Ada kemarin hujan, tak galak ngangkat jamuran aku. Cuman sekali itu tak diangkat. 9 kali ngangkat selama ini, tak pernah ada cerita. Nah, itu salah satu punya tetangga dan kawan yang tidak bagus. Nah, itu nanti insya Allah aku share nanti yang doa itu. Tuh, aman aku itu yang sering aku baca karena agak lengkap.
Nah, dan ada lagi sebenarnya hadis, dan ini aku hafal dari MTS nggak salah dulu tuh. La apa? Isnani la yadkhulul jannah. Ada dua kelompok yang tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim wa jarus. Pertama, orang yang memutuskan silaturahim, dan yang kedua adalah tetangga yang jahat atau jahat yang buruk kepada tetangga. Aku dulu baca hadis ini, habis itu dipanggil oleh bapak-bapak sini, kau jangan kasar nian kau ngomong itu. Ya apa aja kan? Aku tidak tahu maksudnya, teman dia ngomong jangan kasar nian kau ngomong itu. Dalam hati aku baca hadis tadi. Cuman wallahu alam lah apa maksud dia di belakang itu kan. Nah, itu ini, dan coba perhatikan kiamat itu nanti baru akan terjadi apabila ada orang yang membunuh dalam satu hari 3 yang dibunuh. Nah, kata dari Abu Musa dari Nabi berkata, la taqumus sa'ah, kiamat itu tidak akan terjadi, tidak akan berlangsung hatta yaqtular rajulu, sampai seseorang membunuh. Nah, sekali bunuh sehari itu jarahu wa ahahu wa abahu. Dia membunuh tetangganya, saudara kandungnya, ayahnya. Nah, kayaknya sampai sekarang belum ada yang itu. Yang kena kalau itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka itu tanda kiamat adalah mulai. Tapi biasanya siko-siko, tetangga be atau saudara. Cuman ngajak dia. Ya, itu. Ini bahaya apa nama tuh? Tanda akhir zaman. Kalau dengan tetangga sudah banyak orang yang jahat. Nah, ini Pak Bahrul sering ngomong ini. Ada pembenarannya ini. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Dia ngadu. Ya Rasulullah, inna fulanatan takumul lail. Sesungguhnya si fulan, nah ini juga pelajaran ini. Kalau bertanya kepada orang minta fatwa, minta nasihat, tapi nak menjelekkan orang itu, menyebutkan sisi jelek orang, dosa disebut namanya. Sebut be si fulan. Nah, ini kan menyebut jahat orang dia nih. Makanya dia bertanya, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya si fulan, dia tidak sebut nama. Walaupun di hadis ini nanti di ujungnya tersirat itu tetangga dia. Inna fulana takumul laila, dia rajin sholat malam. Wa tasumun nahar, di siang harinya puasa. Malam sholat, di siangnya puasa. Wa taf'al, rajin pula berbuat amal kebaikan. Wa tasaddaqu, dia juga bersedekah. Tapi wa tu'zi jiranaha, dia ini sering menyakiti hati tetangganya. Menyakiti tetangganya dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Bilisaniha, dengan mulutnya, menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Mendapat itu kata Rasul, la khaira fiha, orang itu tidak punya kebaikan. Nah, yang ini lagi, wahia min ahlin nar, dan dia itu adalah ahli neraka. Caknya cewek ini nih, karena Rasul ngomong hiya. Dan biasanya yang agak cenderung itu tuh memang wanita ini. La khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya, hiya min ahlin nar, dan dia itu termasuk ahli neraka. Walaupun sholat malamnya rajin, puasanya rajin, bersedekah rajin, beramal soleh rajin. Tapi itu tadi, sementara belum dulu masuk surga, disebabkan karena jahat dengan
tetangga. Itu memang hablum minallah, hablum minannasnya itu harus seimbang. Tawazun itu harus seimbang. Nah, kemudian Rasul juga berkata pada kali yang lain, ada juga yang mengadu kepadanya, ya fulana, ya Rasul, wa fulana tusallil maktubah. Kalau tadilah sholat malam dia. Kalau ini, ya Rasul, orang itu sudah sholat 5 waktu. Nah, ini cuma 5 waktu nih maktubah. Wa tasaddaqa bi aswar. Dan dia juga rajin bersedekah. Walaupun sedekahnya itu gandum. Nah, ini orang ini standar ibadahnya cuman sholat wajib doang. Sholat sunat tidak, sholat malam tidak, puasa juga tidak. Kalau bersedekah paling minimalis. Sedikit. Nah, kalau ini watasaddaqa bil aswar. Dan dia hanya bersedekah dengan gandum. Tapi orang ini ada bagusnya. Wala tu'zi ahada. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Termasuk dengan tetangganya. Belum berbuat baik, tapi dia ngambil yang minimalis juga, tidak menyakiti. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah. Orang seperti itu sudah termasuk ahli jannah. Cuman syaratnya itu tetap melaksanakan sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Nah, sholat Jumat termasuk itu Pak Barul, bukan hanya yang itu aja. Sholat Jumat itu termasuk juga yang diwajibkan itu. Terakhir, ini ancaman Rasulullah juga, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari kejelekannya, atau orang yang selalu mengganggu tetangganya. Ada yang alasannya nak ganggu itu. Inilah. Pokoknya kalau memang yang orang jahat tuh lihai pula dia cari-cari kesempatan untuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang jahat dengan tetangga. Dan alhamdulillah secara umum di komplek kita ini tidak pula terlalu sering terdengar hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan ini dipertahankan. Jadi tidak terlalu pening Pak RT gitu. Wah, salah satunya contohnya yang bagus dari pimpinannya, terutama kalau di kita adalah Pak RT kita. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, tetap nyaman, tetap tentram kita sebagai tetangga, dan kita termasuk orang yang dijauhkan dari punya tetangga yang buruk, dan lebih utama lagi kita tidak menjadi tetangga yang buruk. Ini yang lebih utama lagi, dijauhkan dari tetangga yang buruk dan tidak menjadi tetangga yang buruk. Makanan ya. 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 Beberapa ulama menafsirkan beda antara silaturahim dengan silaturahmi. Kalau yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah hubungan yang satu rahim. Itu termasuk Ustaz Abdul Somad itu. Dia memahaminya karena kata rahim sama maknanya kasih sayang, dan karena ibu yang mengandung itu penuh dengan kasih sayang, makanya perut ibu tempat kita mengandung itu juga dinamakan dengan rahim. Nah, ada ulama yang mempersempit. Yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah orang yang serahim dengan kita. Berarti itu hubungan yang kekeluargaan atau senasab. Paling panjang itu adalah senasab. Nah, kalau itu yang dimaksud,
itu adalah memutuskan silaturahmi persaudaraan. Akan tetapi, nah, kata rahmi juga berasal dari kata rahim. Nah, makanya secara umum dipahami kalau silaturahim itu adalah saudara yang serahim. Kalau silaturahmi itu adalah saudara secara umum. Tapi untuk yang memutuskan silaturahim itu memang bahasa Nabi adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau Ustaz Abdul Somad itu memahami kayak gitu, itu dimaksud adalah saudara serahim. Nah itu ya. Jadi kalau yang masuk qati'ur rahim itu adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan yang dia serahim. Yaitu orang-orang yang seayah, seibu, senenek, sedatu. Ya, jadi kalau misalnya serahim yang dimaksud itu kan tidak gitu. Tapi kalau dalam skala besar ya itu banyak uang kan. Itu orang di seluruhnya senang gitu. Yang dimaksud qati'un kan dari kata qata'a, memutuskan. Qati' isil fa'il, orangnya itu sengaja dia memutuskan. Pokoknya mulai sekarang enggak lagi aku nak berhubungan dengan si Anu. Enggak galak bertemu belum. Ini memutuskan untuk seluruhnya. Memutuskan untuk tidak bertemu, memutuskan untuk tidak bekerja sama, tekon nak duduk dekat, patut enggak mau. Nah, memang tidak nian lagi. Nah, itu yang tidak bagus itu di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan qati'ur rahim. Aku berharap sih sebenarnya pemahamannya adalah qati'ur rahim itu adalah yang serahim tadi. Karena kalau sudah luas, kayaknya kita ini susah juga. Karena itu tadi. Tapi tidak apa-apa, Pak. Yang sepanjang bukan kita yang memulai nak memutuskannya, aman gitu. Nabi itu kan banyak diputuskan tapi diputuskan silaturahimnya oleh Abu Lahab itu pamannya dua anak Abu Lahab itu juga menikah dengan anak Nabi. Bebesanan dia. Tapi apa yang dilakukan ketika tahu Nabi Muhammad membawa Islam itu, kata Abu Lahab, kau ceraikan istrimu itu. Dan anaknya itu enggak kalah kurang ajar pula. Kata dia, besok tunggulah akan kubahagiakan ayah dengan ibu. Kuludahi rai dia. Masya Allah. Jadi dia di samping Ka'bah itu dipanggil orang banyak, dan ini juga penghinaan itu. Dan dia ngomong, saksikanlah wahai orang-orang Mekah, hari ini ku kembalikan anak Muhammad kepada dia. Nyebut Muhammad baik. Kembalikan anak Muhammad. Itu adalah cara menceraikan yang paling menghina atau di Arab. Nah, mbeklah anak kamunya lagi Muhammad, kubalikkan. Kemudian diludahinya pula. Nah, waktu itulah Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, datangkanlah kepada orang ini nanti yang lebih besar daripada anjing. Dan itu benar. Pada waktu dia melakukan perjalanan kabilah, tiba-tiba dia bikin perkemahan. Nah, orang kampung sana ngomong, hati-hati di sini. Di sini banyak singa yang sering datang. Dan malam itu Abu Lahab, nanti Abu Lahab itu, dia langsung ngomong sama rombongan itu, jaga anak aku. Kenapa? Kemarin Muhammad baru ngomong bahwa dia ini akan celaka oleh yang lebih besar dari anjing. Dan betul-betul terjadi malam itu. Karena Abu Lahab itu pemuka, kayo, anak dia taruh tengah-tengah, yang lain tidur di berkeliling. Ketika singa datang, bukan orang di pinggir ini yang diambilnya. Ngambil dulu nyepluk yang di tengah-tengah. Dan diambilnya, diseretnya sampai putus kepala. Kepalanya diambil. Itu cara meninggal menantu Nabi Muhammad, ex menantu Nabi Muhammad. Nah itulah doa Nabi Muhammad itu terkabul. Jarang-jarang Nabi Muhammad mendoakan. Itu di puncak dia kesal. Dihina, dipermalukan, dan anaknya dipermalukan seperti itu. Nah, itu. Makanya aku pernah bilang, hati-hati dengan sumpah atau doa orang-orang yang baik. Karena lisannya itu kadang-kadang
asin. Saya dengar ada kakak sepupu, suami kakak sepupuku, Pak Kiai di Malaysia, namanya Pak Yusuf, banyak juga di YouTube. Dia pernah bercerita nak naik taksi, pas nak naik tiba-tiba taksinya meninggalkan dia. Dia ngomong cuman mudah-mudahan sampai taksi itu kecelakaan kayak gitu. Tidak lama itu kecelakaan betul taksi itu. Yang cerita istrinya. Dia tadi ngomong kayak gitu. Nah ini hati-hati dengan omongan Pak Haji. Nah, nih. Iya, iya. Muhawalah. Nah, itu. Saya kira itu untuk hari ini mudah-mudahan yang memberikan kita rezeki pada hari ini seperti dari yang pada hari kemarin kita doakan Allahumma barik lahum waghfir lahum warham. Mudah-mudahan akan diampuni dan diberikan rezeki oleh Allah yang menyumbangkan untuk kita pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi